Assalamualaikum semuanya, ayo kita lanjutkan petualangan dua bocil yang jadi saudara kembar gara-gara mutiara yang suka nistain masternya. Oleh karena itu, benang merah yang tertutup rapat di ruang itu adalah berada di tingkat ke-9, bukan tingkat ke-11 yang sama sekali tidak dapat mereka lawan. Serangan yang digunakan dengan tergesa-gesa secara alami akan tetap terbagi, tetapi jika dia menekan elemen sebanyak mungkin, lalu memadatkan kekuatan elemen ke tingkat tertentu untuk menyerang, bukankah mungkin untuknya dapat menyerang? Fakta membuktikan bahwa tebakannya benar. Serangan yang ditekan pada satu titik mampu memblokir pedang panjang merah, dan bilah angin yang memadat itu memotong benang dengan ringan. Hal ini pun membuat hati Fa Hua dan Lan Ge mengalami perubahan yang menggetarkan. Setidaknya, Ratu Hongbao tidak lagi sulit untuk dilawan. Perubahan seperti itu membuat Fa Hua dan Lan Ge sangat gembira. Lan Ge berada dalam tubuh elemen angin. Setelah upaya yang berhasil, 8 bilah angin yang identik memotong benang merah di sekitarnya dan menghancurkannya. Tetapi pada saat ini, Ratu Hongbao asli tiba-tiba menghilang dari udara. Dengan kilatan cahaya, bilah angin Lan Ge yang memotong benang merah langsung menghilang dan Ratu Hongbao muncul di antara benang merah, menebas bilah dengan pedangnya. Bilah itu, dengan momentum yang luar biasa, adalah yang pertama menanggung serangan tak terelakkan. Dengan kilatan cahaya, Fa Hua menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping Lan Ge yang dengan cepat mundur 3 langkah. Teleportasi pendek. Pada saat yang sama, halaman ketiga dari buku kode Fa Hua dibalik. Pedang kebijaksanaan penuh dengan aura suci menebas, menyebabkan fluktuasi ruang di sekitarnya tampak sedikit terdistorsi, dan mental Ratu Hongbao tampaknya jelas terpengaruh. Lan Ge maju 1 langkah, lalu terbang dan meninju Ratu Hongbao dengan 1 pukulan. Ratu Hongbao mengangkat pedangnya dan menebas tinjunya, tetapi seekor naga air tiba-tiba muncul dari tanah dan menarik pedangnya. Ratu Hongbao mendengus dingin, lalu mengangkat tangan kirinya dan menghalangi tinju Lan Ge. Lan Ge terbang terbalik sebagai respon, tetapi ditarik kembali oleh Fa Hua. Ratu Hongbao pun juga terguncang. Dia pun menebas naga air dengan pedang merah panjang di tangannya dengan mudah. Fa Hua mengambil napas dalam-dalam, memegang pedang kebijaksanaan di kedua tangannya, dan menebas dengan 1 pedang. Akan tetapi, ada 6 cahaya dan bayangan di belakang. Di setiap cahaya dan bayangan saling menyusul dalam beberapa detik. Kesemuanya akhirnya bergabung dengan pedang kebijaksanaan. Dalam suara yang nyaring itu, tubuh Fa Hua mundur seperti tersengat listrik, tetapi cahaya pedang Ratu Hongbao menyapu seperti air raksa yang mengalir di tanah. Pedang kebijaksanaan hancur inci demi inci, tetapi mata Fa Hua sangat tegas. Perisai kebijaksanaan ada di depannya, dan kepemilikan roh suci menguasai tubuh dalam kekuatan penuh. Di bawah suntikan energi spiritual, perisai kebijaksanaan meledak menjadi warna emas yang cemerlang. Dia melangkah mundur selangkah demi selangkah, dan ada suara bertabrakan seperti simfoni emas dan isu di perisai kebijaksanaan. Retakan menyebar satu demi satu, dan sepertinya tidak bisa dilawan. Namun pada saat ini, Lan Ge sudah menarik napas lega, dan tinju kanannya tiba-tiba membombardir tanah. Di depan Fa Hua, sebuah pilar api melesat ke depan secara diagonal dan menabrak formasi pedang, meskipun itu dengan cepat dipotong oleh cahaya pedang. Itu rusak, tetapi juga memungkinkan Fa Hua mundur ketika perisai kebijaksanaannya rusak, bermaksud membuka jarak untuknya. 5 menit kemudian, di ruang kultivasi Wushuangzi, Fa Hua dan Lan Ge terengah-engah. Tetapi pada saat ini, di dalam hati mereka ada semacam kesenangan yang melonjak, dikarenakan mereka memiliki pemahaman diam-diam dan mulai bertarung dengan bantuan Wushuangzi. Tidak pernah ada pertempuran sejelas sekarang menurut Fa Hua. Menghadapi tekanan besar yang dibawa oleh Ratu Hongbao, mereka sepenuhnya mengerahkan semua kekuatan mereka di luar level. Ketika dirasa mereka telah menghabiskan sisa energi terakhir, mereka kembali ke sini. Menatap satu sama lain, mereka tidak bisa menahan senyum di wajah mereka. Itu benar-benar tidak mudah.
ini adalah waktu yang tepat bagi mereka. Fakta telah membuktikan bahwa Ratu Hongbao tingkat ke-9 benar-benar tidak ada hubungannya dengan mereka yang memiliki Wushuangsu. Setelah berkultivasi selama 12 jam di Wushuangsu, mereka pergi untuk melawan Ratu Hongbao. Jika mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka segera berteleportasi untuk berkultivasi lagi. Makanan kering dan air yang mereka bawa cukup untuk waktu yang lama. Mungkin satu-satunya masalah adalah ekspresi. Ketika Lang Ge mengawali dan mencobanya di ruang Wushuangsu, dia terkejut menemukan bahwa kotorannya telah menghilang tanpa jejak. Ini membuatnya bahkan berpikir bahwa itu telah diteleportasi ke ruang Ratu Hongbao, tetapi nyatanya itu juga tidak muncul di ruang Ratu Hongbao. Waktu berlalu, dan waktu bagi Fa Hua dan Lang Ge untuk melawan Ratu Hongbao menjadi lebih lama dari hari ke hari. Mereka juga berkembang dari hari ke hari dalam pelatihan ini. Bahkan mereka sendiri sudah lupa waktu, dan hanya bisa mencatat berapa kali mereka teleportasi melalui ingatan kasar. Ketika mereka muncul di depannya, Ratu Hongbao menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah mereka diteleportasi kembali ke ruang kultivasi Wushuangsu, Ratu Hongbao juga berkultivasi di tempat. Tampaknya ini telah menjadi sebuah siklus. Akan tetapi, dalam perasaan Fa Hua dan Lang Ge, Ratu Hongbao tampaknya selalu berubah. Bukan karena kekuatannya menjadi lebih kuat, itu hanya perasaan. Perasaan itu tampaknya bahwa rasa dingin darinya berkurang, dan perasaan yang akrab secara bertahap lahir. Selain melihat cahaya dan bayangan itu pada hari pertama, tidak ada lagi cahaya dan bayangan pada Ratu Hongbao, dan dia tidak bisa melihat perubahan apapun dalam kultivasi Fa Hua dan Lang Ge. Akan tetapi, yang bisa mereka rasakan adalah kekuatan mereka berkembang pesat, terutama dalam hal pengalaman bertarung yang sebenarnya. Tekanan besar yang dibawa oleh Ratu Hongbao membuat mereka harus terus tumbuh, dan serangan Ratu Hongbao menjadi semakin ganas. Banyak teknik yang juga ditampilkan. Terkadang mereka bahkan merasa bahwa mereka tidak menghadapi Ratu Hongbao yang sama. Dengan kilatan cahaya, Fa Hua dan Lang Ge muncul di depan Ratu Hongbao lagi. Dalam ingatan mereka, sudah sekitar 1 tahun sejak mereka datang ke sini, karena hampir semuanya dihabiskan di Wushuangsu, yaitu antara 4 dan 5 bulan di dunia nyata. Namun, Ratu Hongbao hari ini tampaknya sedikit berbeda. Dia duduk bersila di tanah dan tidak segera bangkit dan menyerang. Ini mengejutkan Fa Hua dan Lang Ge. Lang Ge bertanya apa yang terjadi dengan Ratu Hongbao, karena dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Fa Hua menjawab dia tidak tahu, dan menyuruh untuk menunggu dan melihatnya. Selama ini, mereka telah berusaha mencari jalan keluar selama bertarung dengan Ratu Hongbao. Akan tetapi, ruang ini seperti dibangun tersendiri. Selain kemampuan transmisi Wushuangsu, mereka tidak sehebat itu dalam kontrol ruang, sehingga ini tampak mustahil untuk keluar. Pada saat ini, Ratu Hongbao perlahan membuka matanya dan menatap mereka dengan tenang. Lang Ge berkata kepada Ratu Hongbao bahwa dia telah membuatnya tidak nyaman hari ini. Ratu Hongbao menjawab itu wajar karena mereka tidak terbiasa. Hari ini adalah kesempatan terakhir untuk mereka berdua. Karena ruang mereka berdua telah ditembus, maka mereka tidak punya cara mundur. Hanya ada 2 pilihan, yaitu mengalahkannya atau mati. Selesai dia berbicara, lengan Ratu Hongbao tiba-tiba terbuka di kedua sisi tubuhnya, dan lapisan lingkaran cahaya merah langsung mekar. Detak jantung yang dalam dan kuat terdengar. Pada saat yang sama, Fa Hua dan Lang Ge merasa jantung mereka berdetak aneh. Ada frekuensi yang sama terjadi. Pada saat yang sama keduanya terkejut, mereka segera mencoba berteleportasi kembali ke ruang Wushuangsu. Akan tetapi, mereka sepertinya dilempar ke dalam baskom berisi air es. Mereka tidak bisa merasakannya. Ya, mereka tidak bisa merasakan keberadaan ruang Wushuangsu sama sekali. Tampaknya dengan frekuensi khusus yang dibawa oleh detak jantung, hubungan mereka dengan ruang Wushuangsu atau koneksi dengan Wushuangsu menghilang. Sekarang Fa Hua dan Lang Ge tidak bisa teleportasi ke Wushuangsu karena Ratu
ruang-ruang ini. Tangan Ratu Hombao dipisahkan oleh kedua sisi tubuhnya. Di kedua telapak tangannya, sebuah pedang panjang merah muncul yang memenuhi dua genggaman telapak tangannya. Alih-alih sama seperti sebelumnya, sebuah tekanan besar tak terlihat menguat dari tubuhnya, membuat seluruh ruang seperti diisi oleh tekanan. Perasaan kaget dan panik hanya muncul sebentar dan menghilang di hati Fahua dan Lan Ge. Sejak mereka memiliki Wushu Langsu, mereka telah menghadapi musuh yang kuat berkali-kali, dan setiap kali lawan mereka akan jauh lebih kuat dalam tiap pertarungan. Sekarang, yang terkuat di antara mereka tidak diragukan lagi adalah Ratu Hombao di depannya. Ini bukan pertama kalinya mereka ada dalam keputusasaan. Namun, kali ini tampaknya menjadi yang paling putus asa dari semua situasi keputusasaan. Mereka berdua mengerti betapa sulitnya bertahan hidup dalam situasi putus asa ini. Tapi apakah mereka punya cara lain? Tidak, hanya dengan mengalahkan Ratu Hombao di depannya akan ada peluang untuk bertahan hidup. Akhirnya Fahua dan Lange memutuskan untuk melawan Ratu Hombao. Fahua mengiyakan dengan ejekan hingga keluar air. Lan Ge hampir mengumpat dengan bahasa kotor, dan keinginan bertarung yang baru saja dia kumpulkan hampir pecah pada saat ini. Sejak hari dia membawa Fahua melawan dengan bentuk jembatan besi, Fahua terus mengejeknya dengan itu dan dia memiliki nama panggilan yang sangat menyebalkan. Pada saat momentum Lan Ge dipengaruhi oleh kata-kata Fahua, Ratu Hombao telah bergerak, dan dua cahaya merah bergabung menyilang di udara, dan itu tiba di depan keduanya dalam sekejap. Lan Ge mendorong Fahua dan langsung mengelak di belakangnya. Mereka berdua telah bertarung dengan Ratu Hombao berkali-kali, dan ini bukan pertama kalinya mereka saling berhadapan dengan terburu-buru. Pedang kebijaksanaan Fahua mengembung, menusuk ke depan, dan pedang bercahaya itu mengeras, menunjuk ke posisi di mana tebasan silang saling berpotongan di tengah. Titik terkuat juga merupakan titik terpenting. Dengan menghunus titik ini, tebasan silang secara alami akan runtuh. Tangan kanan Lan Ge menepuk punggung Fahua, menghubungkan energi antara keduanya. Pada saat yang sama, pistol air telah ditembakkan, menciptakan lingkungan di sisi kiri mereka dan langsung menuju Ratu Hombao. Tebasan silang hancur, dan dengan dukungan energi Lan Ge, tubuh Fahua hanya mundur 2 langkah, yang juga mengurangi efek dari tebasan silang. Ratu Hombao mengguncang tubuhnya, dan benang cahaya merah sekali lagi menutup rapat ruang. Dia hanya mengedipkan tubuhnya dan berjalan keluar dari benang cahaya lain, menghindari pistol air Lan Ge. Pistol air terjatuh ke tanah kemudian mengeras, tetapi tidak buyar. Tangan kanan Lan Ge melambai satu demi satu, dan satu demi satu pistol air terus-menerus dilempar, berusaha menusuk Ratu Hombao. Akan tetapi, Ratu Hombao selalu bisa menghindar dengan mudah. Saat Lan Ge melemparkan pistol air keempat, dia sudah berada di depan keduanya. Dua cahaya merah dan bayangan menyapu udara, berubah menjadi lapisan cahaya merah, dan menutupinya. Ini memang berbeda. Ratu Hombao hari ini, apakah itu tekanan aura atau intensitas energi, adalah sesuatu yang belum pernah ditemui Fahua dan Lan Ge sebelumnya. Perisai kebijaksanaan hancur hampir dalam sekejap, dan cahaya pedang yang dibentuk oleh pemadatan pedang kebijaksanaan juga terkoyak. Fahua akan ditelan oleh cahaya pedang dalam sekejap. Namun, dia tidak panik sama sekali. Dia mengguncang tubuhnya dan langsung berubah menjadi 4 peluit. Pada saat yang sama, dia terbang ke 4 arah dan memperlihatkan Lan Ge yang ada di belakangnya. Lan Ge menyeringai, telapak tangannya menyatu, kemudian didorong keluar. Kumpulan cahaya merah melesat keluar seperti matahari, mengenai serangan Ratu Hombao secara langsung. Setelah hari-hari pertempuran terus-menerus, Lan Ge telah memahami sebuah kebenaran. Teknik kombinasi Yuan Su memang kuat, tetapi apakah dia benar-benar memahami semua karakteristik dari satu elemen?
Bagaimanapun, nyala api yang disemprotkan padam dalam cahaya pedang, tetapi itu memberi waktu untuk Fa Hua melayangkan serangan. Oleh karena cahaya pedang yang mengejarnya tersebar, masih ada dua sosok yang bergegas keluar. Dengan kilatan cahaya, Lan Ge sudah muncul di samping satu kloni. Namun pada saat ini, benang merah di udara tiba-tiba menjadi padam, dan Ratu Hombao telah memegang pedang ganda di tangannya. Adegan menakutkan muncul, setiap benang merah memadat menjadi bentuk pedang panjang dalam sekejap. Dalam sepersekian detik, barisan pedang padat telah menutupi seluruh ruang dan menembak ke arah Fa Hua dan Lan Ge. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi ini. Sementara mereka terkejut, otak mereka juga berjalan dengan kecepatan tinggi. Setahun pertempuran dengan intensitas tinggi telah mengajari mereka untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Ratu Hombao menghilang pada saat formasi pedang muncul. Tampaknya dia telah sepenuhnya menyatu ke dalam banyak pedang panjang merah, tetapi dia tidak dapat diidentifikasi dari sekian banyaknya pedang. Fa Hua menarik napas dalam-dalam, melepaskan perisai, kebijaksanaan dan bahkan melepaskan kepemilikan roh suci. Dia hanya berdiri di sana sendirian, memegang pedang kebijaksanaan di kedua tangannya, dan menutup matanya. Dalam sekejap, dia tempatnya telah memasuki keadaan meditasi khusus, menyatu dengan ruang di sekitarnya. Fa Hua di depan Lan Ge tampaknya telah menghilang, dan kadang hanya ada pergerakan pedang tak terlihat yang tampaknya dapat mengejutkan dunia kapan saja. Satu langkah keluar diikuti satu pedang berangkat. Dengan suara ding, pedang panjang pertama diambil dan terbang. Segera setelah itu, pedang kebijaksanaan di tangan Fa Hua bergerak berirama di area kecil. Di belakangnya, cahaya dan bayangan dari ikon dewa menjulang tinggi. Ikon dewa di tingkat 9 memberinya aliran energi spiritual tanpa batas yang penuh dengan aura suci. Dalam serangkaian suara yang tajam, pedang kebijaksanaan tampaknya telah menjadi penghalang. Dia terus mengobrak-abrik pedang panjang yang ditembakkan. Tidak peduli dari mana pedang panjang itu berasal, sepertinya pedang itu tidak bisa lepas dari pedang kebijaksanaan. Gumpalan pergerakan pedang dengan pedang kebijaksanaan itu tampaknya menusuk di area kecil, tetapi itu hanya mengayunkan pedang merah panjang itu. Ini benar-benar kompetisi satu lawan satu, tabrakan antara niat pedang panjang dan gumpalan pergerakan pedang. Ini adalah pertempuran antara Fa Hua sendirian dan Ratu Hombao. Bahkan Lan Ge, yang dekat dengannya, tidak bisa membantunya barang setengah. Tiba-tiba dengan suara keras, tubuh Fa Hua terbang terbalik. Dia dan Lan Ge menyemburkan seteguk darah pada saat yang bersamaan. Pedang panjang merah yang bersinar muncul, itu adalah Ratu Hombao. Tapi setelah menebas Fa Hua dengan satu pukulan, dia sudah melarikan diri ke dalam formasi pedang dan menghilang. Pada saat ini, bilah cahaya cian meledak dari tubuh Lan Ge. Dia meletakkan kedua tangannya di punggung Fa Hua, dan menutup matanya juga. Tidak perlu melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi di bawah bimbingan pikiran yang dibawa oleh Fa Hua dan pedang kebijaksanaan, dia menggunakan bilah angin padat untuk memotong pedang panjang merah. 49 bilah angin menjaga tubuh keduanya. Dua dalam satu. Saat ini, mereka seperti satu orang yang bertarung. Tekanan besar datang dari segala arah, dan Ratu Hombao muncul dari waktu ke waktu. Meskipun dia tidak bisa membunuh mereka secara langsung, dia selalu bisa menemukan waktu yang paling tepat untuk membuat mereka tertekan. Jika itu dihadapi oleh satu orang, mereka khawatir keduanya sudah dikalahkan. Tetapi efek Wushuang Su masih ada, berbagi celaka dan berbagi energi antara satu sama lain. Dengan saling melengkapi, mereka bisa bertahan dari tekanan ruang merah. Konsumsi energi terus berlanjut, meskipun kecepatan pemulihannya mencengangkan dalam keadaan mereka berdua bekerja bersama, tekanan yang dibawa oleh ruang merah terlalu besar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mampu mengalahkan Ratu Hombao melalui pertarungan seperti ini. Dia memiliki latar belakang tingkat ke-11, yang sama sekali tidak mungkin dilawan. Tetapi dalam situasi ini, mereka tidak memiliki cara lain untuk menghadapinya. Fa
Terus bagaimana? Terus mengonsumsi energi seperti ini, dan di bawah tingkat tekanan ini, mereka tidak memiliki kemungkinan lain selain kekalahan. Tekanan membuat mereka merasa seperti akan meledak. Selama satu dalam keadaan buruk, mereka mungkin akan diruntuhkan, dan satu titik kehancuran akan segera menyebabkan mereka mati di ruang Ratu Hombao tanpa tulang yang tersisa. Lana berkata mereka tidak boleh mati. Ya, dia tidak bisa mati. Dia harus kembali ke kota Guntur untuk memperjuangkan kerja keras ayahnya dan untuk kota Guntur. Dia masih harus menghadapi iblis dan membalaskan dendam orang tuanya. Fahua berkata untuk tenang, mereka pasti bisa mengalahkan Ratu Hombao. Ya, mereka harus menang. Mereka tidak bisa mati di sini begitu saja. Mereka adalah pewaris Wushuangzu. Mereka adalah harapan umat manusia, dan kesempatan yang diberikan 7 leluhur suci untuk umat manusia dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri tidak boleh disia-siakan. Pada saat ini, mereka tidak lagi terpisah satu sama lain, hanya berjuang untuk tujuan yang sama. Dalam benak mereka, hanya ada satu pemikiran, yaitu apapun yang terjadi, tetap harus hidup. Lan Ge menarik napas dalam-dalam dan dengan tegas duduk bersila di tanah. Dia meletakkan tangannya di punggung Fahua, tidak memutus koneksi dengannya. Tubuhnya langsung membiru, dan angin sepoi-sepoi menyelimuti. Dengan dukungan Lan Ge, tekanan Fahua tiba-tiba meningkat. Tubuhnya bergetar, dan 4 klan muncul untuk menjaga di sekitar Lan Ge. Tubuh dan pedang bersatu, dan pedang kebijaksanaan berubah menjadi penghalang, menahan lapisan formasi pedang. Tanpa bantuan Lan Ge, dia hanya tingkat ke-8. Bahkan jika dia berada di puncak tingkat ke-8, dia masih di tingkat ke-8. Akan tetapi, mereka memiliki pikiran yang sama, dan mereka semua mengerti bahwa saat ini, jika mereka ingin selamat dari kematian, hanya bisa ada satu yang bertarung langsung. Buka kode terbuka di halaman pertama. Fahua menarik napas dalam-dalam, lalu dengan dikelilingi oleh 9 lingkaran cahaya di sekitar ikon dewa, dia perlahan-lahan terbang keluar. Setelah awan cahaya terbang keluar, itu terbakar dengan cepat. Energi spiritual di sekitar tubuh Fahua tiba-tiba berubah menjadi emas, menyebabkan napasnya naik seketika. Seberapa sulitkah untuk memunculkan awan cahaya pada tahap selanjutnya dari peningkatan ikon dewa? Hanya awan cahaya di atas tingkat ke-7 yang dapat dimunculkan, dan sekali itu dinyalakan, itu tidak dapat dirubah. Awan cahaya ini pada akhirnya akan habis. Ini juga berarti bahwa basis kultivasi Fahua kemungkinan akan turun dari tingkat ke-8 saat ini ke tingkat ke-7 setelah awan cahaya terbakar. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa lagi memedulikannya. Dia perlu mengulur lebih banyak waktu untuk Lan Ge, tetapi kekuatan tingkat 8 biasa tidak cukup untuk menahan serangan kuat itu. Hanya satu pertarungan lagi, hanya dengan melakukan yang terbaik mereka dapat memiliki kesempatan ini. Pedang kebijaksanaan emas masih mengandung energi, kemanapun ia lewat, formasi pedang akan menebasnya. Bahkan pedang yang muncul dari Ratu Hombao nyaris tidak bisa dihalangi oleh Fahua. Meskipun tubuhnya bergetar, dia tidak mundur barang setengah. Di balik setiap cloning ada Lan Ge. Dia tidak bisa mundur, dia perlu melindungi Xiongdinya, dan untuk kesempatan hidup itu, dia harus bertahan. Serangkaian suara tabrakan halus disertai satu demi satu fluktuasi energi yang tak tertandingi, terus-menerus meraung di sekitar tubuh Fahua. Pada saat ini, dia seperti penghalang emas, memblokir semua serangan. Tidak hanya dia tidak bisa mundur, dia bahkan tidak boleh terluka, karena sekali dia terluka, itu akan memengaruhi Lan Ge. Dan Lan Ge saat ini tidak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga pengabdian sepenuh hati. Cahaya cian pada Lan Ge berangsur-angsur berubah menjadi merah, lalu dari merah menjadi ungu, dan akhirnya biru. 4 warna berubah secara bergantian, dan keempat elemen itu berkedip bergantian. Rasa sakit terus-menerus muncul di wajahnya, tetapi ekspresinya selalu tegas, tanpa sedikit pun ada rasa santai. Dia dan Fahua berada dalam pikiran yang sama. Tentu saja, dia tahu apa yang sedang dilakukan
Yang bisa dia lakukan hanyalah bergegas dan menyelamatkan Fahua dari tekanan mengulur. Ketika Fahua menyalakan awan cahaya ke-9 dari ikon dewa tanpa ragu-ragu, sesuatu di hati Langge sepertinya hancur. Pada saat ini, dia bahkan merasa bahwa bahkan jika orang ini, yang mengatakan bahwa dia adalah pinggang ular air, tidak akan pernah peduli padanya. Suara serangan pedang itu berlanjut. Itu hanya berlangsung kurang dari 10 menit, tetapi cahaya keemasan di tubuh Fahua mulai berkurang. Bagaimanapun, energi yang dibawa oleh awan cahaya memiliki batas. Mengeluarkannya membutuhkan energi eksternal yang akan terus dikonsumsi. Wajah Fahua pucat, dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya menurun. Perlahan-lahan turun dari puncak tingkat ke-8, dan secara bertahap turun ke tingkat yang mendekati tingkat ke-8, dan bahkan jatuh ke dasar tingkat ke-8. Namun, matanya masih tenang, dan tidak ada kepanikan karena perubahan ini. Ikon dewa muncul di depannya lagi, dan tangannya terangkat lagi. Dia ingin menyalakan awan cahaya lain sebelum dia jatuh ke tingkat ke-7. Hanya dengan cara ini dia bisa bertahan lebih lama. Jika tidak, begitu jatuh ke tingkat ke-7, mungkin sudah terlambat untuk menyalakan awan cahaya lagi. Dan jatuhnya ikon dewa dari tingkat 9 ke tingkat 7 berarti dia sangat jelas tahu apa artinya. Mungkin, dia tidak akan pernah bisa mengultivasi ikon dewa ke tingkat sebelumnya. Namun, dia tidak menyesal. Dibandingkan dengan Langge, dia sama-sama ikut bertanggung jawab, walaupun perseteruan antara mereka bahkan lebih tak terlupakan. Dia sendiri tidak memiliki orang tua, tetapi dia telah melihat bahagianya Langge ketika dia bersama orang tuanya. Pada saat ini, dia telah membuat pilihan. Menghadapi pilihan ini, dia tidak berhenti barang sebentar. Tidak, tepat saat jari-jari Fahua mendekati lingkaran cahaya kedua, raungan mengerikan terdengar dari mulut Langge di belakangnya. Dua tetes air mata juga mengalir di pipinya saat ini. Ketika Fahua tidak ragu-ragu untuk menyalakan awan cahaya kedua, yang muncul di benak Langge adalah momen ketika ibunya berubah menjadi Phoenix biru yang tanpa ragu-ragu untuk menyelamatkan hidupnya. Ayahnya pergi, ibunya juga pergi. Sekarang pasangan di depannya bahkan harus membayar sendiri harga mahal, yang membuatnya mungkin tidak dapat melangkah lebih jauh di masa depan. Tidak, dia tidak boleh membayarnya seperti ini. Tidak, sama sekali tidak. Pada saat ini, Langge hanya merasa ada sesuatu yang tiba-tiba meledak di hatinya, dan sepertinya dia telah kembali ke saat dia memasuki lautan elemen untuk pertama kalinya, dan keempat elemen menemaninya hingga saat dia menjadi favorit surgawi. Oleh karena kematian orang tuanya, dia tidak menyelesaikan kebangkitan kedua di lautan elemen. Akan tetapi pada saat ini, dia hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya telah dibangkitkan. Dia tidak tahu apa konsekuensinya atau apakah dia akan bertahan hidup setelah ini. Dia baru mengerti bahwa saat ini, dia tidak boleh membiarkan Fahua menghadapi semuanya sendirian. Api-api biru, merah, ungu, dan cian tiba-tiba keluar dari tubuh Langge, tetapi pada saat cahaya 4 warna dimuntahkan, tubuhnya kembali normal dan tidak ada lagi muntahan warna cahaya. Fluktuasi energi di seluruh ruang tiba-tiba menjadi dahsyat, dan perisai 4 warna melindungi Fahua dan Langge di dalamnya, memantulkan sebuah pisau panjang merah. Mata Langge terbuka, dan 4 warna cahaya melintas di matanya satu persatu: angin, api, guntur, air. Langit dan bumi bergerak, boom. Dengan tubuh Fahua dan Langge sebagai pusatnya, cahaya 4 warna meledak. Keduanya hanya merasa bahwa sebuah elemen antara langit dan bumi menyatu dengan mereka dalam. Sekejap, tak terlihat, tampaknya ada aura sengit yang tak tertandingi yang menghadap mereka. Dan pada saat ini, semua pisau panjang merah menghilang, dan Ratu Hombau muncul di kejauhan di antara udara tipis. Matanya berangsur-angsur menjadi redup dari warna merah tua aslinya, dan pada saat itu, tampaknya telah berubah menjadi hitam. Itu adalah badai dari penyatuan semua elemen alam. Badai elemen yang tak terhitung jumlahnya membersihkan ruang, membersihkan segala sesuatu di sekitar.
Hanya di sekitar tubuh Ratu Hombao saja, lapisan cahaya lingkaran merah itu menolak segalanya. Dalam cahaya 4 warna, Fa Hua dan Lan Ge berdiri dan duduk. Kedua sosok itu menjulang, tetapi mereka tidak jelas terlihat di bawah penyatuan cahaya 4 warna. Tampaknya ada banyak gerombolan cahaya yang mengembun ke arah mereka. Semuanya terlihat menjadi ganas, tetapi itu tampak menjadi hangat kembali, melembabkan semuanya ke area inti. Lan Ge tidak tahu berapa lama sebelum cahaya 4 warna itu berangsur-angsur menyatu. Di depan Fa Hua, ikon dewa masih muncul, tetapi tidak tahu kapan ikon dewa itu telah kembali ke tingkat 9. Seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Namun, Lan Ge terlihat sedikit aneh. Kulitnya menjadi lebih lembab, dan tidak ada lagi elemen dahsyat di sekitar tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampaknya telah naik ke satu tingkat lebih tinggi. Di matanya, 4 warna itu telah mengendap dan menghilang, mengembalikan matanya yang dalam dan jernih, seolah-olah kedua matanya dapat melihat dunia yang sangat jauh, seperti Beiyu Sangchen, putra ke-8. Yang aneh bukan hanya matanya, tapi gerakannya. Karena pada saat ini, dia membuka lengannya dan memeluk salah satu paha Fa Hua. Pada saat menerobos, dia merasakan Fa Hua yang semakin lemah, dan satu-satunya yang dekat dengannya adalah kakinya. Fa Hua merasakan energi spiritual di tubuhnya meledak, dan merasakan halaman ke-9 yang masih kosong dari buku kode. Perlahan itu dibukanya dan dia menundukkan kepalanya, menatap Lan Ge yang memegang pahanya dengan lembut. Dengan sadar, dia mengangkat tangannya, menyentuh kepalanya dengan ringan dan tanpa sadar berkata, "Bagus." Lan Ge yang mendapat perlakuan itu, badannya seperti tersengat listrik. Dia melepaskan tangannya secara tiba-tiba, dan melompat dalam sekejap. Fa Hua tersenyum, sebuah senyuman lembut dan bahagia terlukis, dan secara mengejutkan dia tidak mengomel atau memarahi Lan Ge lagi. Lan Ge akhirnya tertawa. Ya, mereka berhasil. Mereka tidak hanya menembus formasi pedang Ratu Hombao, tetapi yang lebih penting, mulai saat ini dan seterusnya mereka sudah berada di tingkat ke-9. Beberapa tahun yang lalu, ketika mereka melihat Beiyu Sangchen di kompetisi besar 3 domain, mereka hanya berada di tingkat ke-5. Ketika mereka melihat adegan di mana mantra Beiyu Sangchen membuat semua ruang menjadi gelap, rasa terkejut dan takut masih membekas di memori mereka. Dan hari ini, beberapa tahun kemudian, mereka telah berhasil dan menembus ke tingkat 9. Meskipun mereka tidak benar-benar berada di kekuatan tingkat ke-9 yang sempurna, Fa Hua masih perlu kemampuan dua sisi halaman sucinya. Tetapi tidak peduli apa, basis kultivasi mereka telah mencapai tingkat ke-9. Harus diketahui bahwa hanya ada 5 orang kuat di atas tingkat ke-9 dari seluruh ras manusia. Mereka telah mencapai tingkat di atas rata-rata manusia, dan jika mereka melangkah lebih jauh, bukan tidak mungkin menembus tingkat dewa. Walaupun langkah itu mungkin seperti jurang, mereka masih muda dan mereka masih punya waktu. Terutama dengan bantuan Wushuang Su, mereka memiliki kesempatan untuk melampaui orang biasa, dan hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan dapat mencapai level itu dalam waktu dekat. Ratu Hombao tiba-tiba berkata jika ia telah membayar kembali hutangnya. Perkataannya membuat mereka berdua menghentikan kegembiraannya. Mereka berdua memandang Ratu Hombao tanpa sadar, hanya untuk melihat bahwa yang mulia Ratu memiliki rambut panjang berkibar dengan berjalan perlahan ke kejauhan. Sosoknya berangsur-angsur menjadi ilusi, dan segala sesuatu di sekitarnya juga menjadi ilusi, dan akhirnya berubah menjadi gelapan pecah, menghilang tanpa jejak. Ketika segala sesuatu di sekitar mereka menjadi jelas lagi, mereka telah kembali ke depan patung leluhur semut penelan dengan 12 duri belakang, tetapi Ratu Hombao telah menghilang tanpa jejak. Lange bingung apa maksud perkataan Ratu Hombao. Tidak tahu mengapa, pada saat ini ada perasaan aneh dan janggal di hati mereka. Tentu saja, bukan karena Lange tidak mengerti apa yang dikatakan Ratu Hombao sebelumnya, tetapi dia tidak percaya bahwa itu semua benar. Sejak Wushuang Su melahap jantung Ratu Hombao, mereka telah diburu sampai titik ini. Mereka telah
Tapi itu tidak sepadan jika dibandingkan dengan fakta mereka telah melahap jantungnya. Juga, tidak jelas apa yang terjadi pada centang belakang bayangan semut penelannya. Mereka berdua memang telah menyelamatkannya, tapi dibandingkan dengan kerugiannya, sepertinya itu bukan bantuan besar. Mengapa dia ingin membantu mereka? Kata-kata Ratu Hombao memberitahu mereka bahwa dalam beberapa bulan sebelumnya, dia sengaja menekan mereka dan membiarkan mereka meningkatkan pengalaman tempur mereka yang sebenarnya. Dan pertempuran terakhir hari ini juga sengaja menciptakan keadaan yang membuat mereka menghancurkan batas, sehingga mereka bisa menerobos dalam satu gerakan. Hanya saja, baik Fa Hua maupun Lan Ge tidak tahu alasannya. Ratu Hombao tampaknya terlalu baik kepada mereka. Pasti ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Lan Ge tiba-tiba tersenyum, menyatukan kedua tangannya dan menyangga di belakang kepalanya. Bagaimanapun, mereka akhirnya bisa menerobos. Tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Perlahan, mereka bisa menstabilkan dunia dan kembali seperti semula. Fa Hua memandangnya, lalu mengangguk. Ya, setelah pergi begitu lama, sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Kota Guntur membutuhkan Lan Ge. Jika tidak memikirkan kota Guntur yang membuat suasana hati Lan Ge memburuk, Lan Ge mungkin akan lebih bahagia saat ini.